Ada gerakan senyap jika Andika Perkasa mengisi jabatan sebagai Panglima TNI. Pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengkritik isu yang menyebutkan kalau Andika Perkasa akan mengisi jabatan sebagai Panglima TNI baru. Dia menyayangkan betapa konstelasi pemilihan Panglima TNI begitu kental nuansa politiknya. Padahal ini sangat berbeda dengan kondisi di tahun 1998, di mana Panglima TNI dibentuk untuk bekerja profesional, bukan ikut berpolitik. Sistem yang ada saat ini seolah ditarik-tarik ke politik, baik akademisi, anggota dewan yang masing-masing memplot nama Andika Perkasa, ungkap Koni kepada wartawan Senin 6 September 2021. Dia menyayangkan bagaimana ada seorang anggota dewan yang terlihat mengindros nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Anggota dewan tersebut yakni politisi PDIP Effendi Muara Sakti Simbolon. Anggota Komisi 1 itu sebelumnya juga menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman akan menjadi KSAD menggantikan Andika Perkasa. Padahal kata Koni, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden yang tidak perlu terus-menerus diombang-ambingkan. Panglima TNI diangkat berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Kalau sudah berdasarkan itu, tidak ada lagi boleh gerakan-gerakan senyap atau tidak senyap yang membuat sistem yang sudah hebat, yang sudah canggih menjadi amburadul. Menurut Koni, semua kementerian dan lembaga negara sudah sangat dipolitisasi. TNI tidak boleh karena pekerjaan rumahnya masih banyak, terutama dampak geopolitik kawasan. Pada kesempatan itu, Koni lantas menyinggung besarnya beban Panglima TNI baru, yakni soal banyak kasus, mulai dari isu Papua, jatuhnya Afghanistan, sampai pada banyaknya jumlah PAMIN. Dia juga menyinggung senjata yang perlu dibenahi, termasuk pengaturan standar kekuatan di 3 matra, baik darat, udara, dan laut agar tidak berbeda jauh. Termasuk soal masih bertumpuknya PAMIN di lantai 8. Makanya belakangan ada kebijakan pensiun dipercepat. Lalu benahi juga pembedaan antara TNI, administrasi, dan prajurit tempur. Bagi Koni, calon Panglima TNI ideal adalah yang bisa membaca proyeksi sesuai arah Presiden Jokowi pada 2014 lalu yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Doktrin harus diubah karena sudah beda zaman sebelum Pak Hadi. Hadi lalu yang sekarang, poros maritim dunia jangan ditinggalkan. Apalagi kata dia, ke depan kasus Laut Cina Selatan bakal makin menajam, termasuk lahirnya proksi baru seperti Pakistan, India, dan Afghanistan. Pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI hingga kini masih misteri. Presiden Jokowi belum juga mengirimkan nama calon Panglima TNI ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Padahal masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto sudah dekat, yaitu pada November 2021. Ini membuat publik bertanya-tanya siapa gerangan Panglima TNI selanjutnya. Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional Jakarta Slamet Ginting punya analisa menarik mengenai pergantian Panglima TNI tahun ini. Menurut Slamet Ginting, pergantian Panglima TNI saat ini diwarnai dinamika politik yang sangat tinggi. Ada tarik-menarik kepentingan politik di balik suksesi Panglima TNI. Bahkan Slamet Ginting memperkirakan Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Oktober ini di saat pemerintahannya memasuki masa 2 tahun. Reshuffle kabinet ini, apakah para kepala staf angkatan atau Panglima TNI akan masuk ke jajaran kabinet atau tidak? Ini akan sangat mempengaruhi. Slamet Ginting juga menduga molornya waktu pergantian Panglima TNI karena ada tarik-menarik kepentingan politik.
Kata Slamet, setidaknya Jokowi akan bertanya ke sejumlah orang untuk mencari calon Panglima TNI yang pas. Pertama, Jokowi akan bertanya ke Megawati Soekarno Putri. Pendapat Mega akan menjadi acuan. Kedua, adalah orang militer yang punya pengaruh di kabinet, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, karena Panglima TNI akan bekerja sama dengan Menteri Pertahanan. Keempat, adalah Jenderal Wiranto di One Team Press. Pergantian Panglima TNI, ini kata Slamet Ginting terkait dengan rencana proses pergantian kepemimpinan di 2024. Di survei muncul 4 tokoh militer sebagai calon presiden. Mereka ialah Prabowo, AHY, Gatot Nurmantio, dan Andika Perkasa. Jika suara Andika Perkasa terus mencuat di survei, bukan tidak mungkin, kata Slamet, Andika akan menjadi kandidat kuat sebagai calon wakil presiden Puan Maharani. Slamet mengatakan, jika Puan disandingkan dengan Prabowo Subianto, maka Puan akan menjadi orang nomor 2. Kalau dengan Prabowo, posisi dia nomor 2. Kalau dengan Gatot dan AHY tidak mungkin. Jadi kemungkinannya dengan Andika Perkasa. Ini yang akan menjadi tarik-menarik kepentingan di 2024. Jika Andika Perkasa dimasukkan dalam kabinet, Slamet mengatakan posisinya kemungkinan besar akan menjadi kepala staf kepresidenan menggantikan Muldoko. Sudah ramai, Muldoko akan dicopot sebagai kepala staf kepresidenan. Posisi ini kemungkinan akan menjadi tempat bagi Andika Perkasa jika ia tidak terpilih menjadi Panglima TNI. Menurut Slamet, untuk mencari figur Panglima TNI, ini bukan cuma loyalitas tapi juga kedekatan dengan presiden. Dari 3 kepala staf angkatan, Andika Perkasa paling dekat dengan presiden karena pernah menjadi Danpas Pampres. Kata Slamet, masih peralihan membutuhkan stabilitas politik sangat kuat. Biasanya, kata dia, uang diperlukan adalah tokoh angkatan darat. Kenapa? Karena AD mempunyai basic teritorial yang sangat baik. Ketika Hadi Cahyanto dibiarkan sampai hampir 4 tahun, ada kecenderungan Presiden Jokowi mengulur-ngulur waktu untuk Andika Perkasa.